Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Latifatul Nur Azizah, NPM 200303120. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen pendapatan komprehensif lainnya. Other Comprehensive Income atau disingkat OCI atau dalam bahasa Indonesia disebut pendapatan komprehensif lain mencerminkan laba dan atau kerugian perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan yang tidak dikonfirmasi dalam laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan secara terperinci dan terpisah setiap item pendapatan komprehensif lain, pajak penghasilan, jumlah asli disertakan, dan jumlah yang ditransfer ke laba rugi. Ketentuan ini terdiri dari persyaratan pengungkapan terpisah dari pendapatan komprehensif lain, termasuk keuntungan dan kerugian yang akan dikreditkan langsung ke ekuitas yang diperlukan atau diizinkan oleh IAS di IAS 1.82 dan ketentuan IAS 1.7. Pendapatan komprehensif termasuk laba bersih dan pendapatan komprehensif lain, dan setiap item pendapatan komprehensif lain harus tercantum secara langsung dalam laporan laba rugi. Pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income adalah total penghasilan dikurangi beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Pendapatan komprehensif lain adalah selisih antara laba bersih seperti dalam laporan laba rugi, akun laba rugi, dan pendapatan komprehensif, dan merupakan keuntungan dan kerugian tertentu dari perusahaan yang tidak diakui dalam akun profit and loss, biasanya disebut sebagai OCI. Meskipun kata komprehensif tidak memiliki arti seperti yang terlihat dalam persamaan definition, OCI bila diterjemahkan ke bahasa lain dan kembali ke bahasa Inggris berarti pendapatan lain saja. Dalam praktiknya, OCI ini terdiri dari item-item berikut. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, keuntungan dan kerugian dari derivatif yang dimiliki sebagai lindung nilai arus kas. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penerjemahan laporan keuangan anak perusahaan asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian akuarial dari program imbalan pasti diakui. Penyesuaian kewajiban pensiun minimum. Yang kelima, perubahan surplus revaluasi. B. Komponen pendapatan komprehensif lainnya. Adanya komponen pendapatan komprehensif lain yang berisi atau berasal dari berbagai pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi. Komponen pendapatan komprehensif lain adalah antara lain: yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan juga aset tidak berwujud. Surplus revaluasi merupakan selisih antara nilai reformasi dengan nilai yang sudah tercatat di dalam aset tetap dan juga aset tidak berwujud yang diukur dengan menggunakan model revaluasi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian akuarial atas program manfaat pasti yang diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing yang masuk. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Yang kelima, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan komponen dari pendapatan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Terkadang sulit bagi kita untuk menduga pos mana yang seharusnya masuk ke dalam komponen laba rugi dan pos mana yang seharusnya masuk ke dalam komponen pendapatan komprehensif lain. PSAK tidak memberikan ketentuan spesifik mengenai kriteria suatu pos dapat masuk ke laba rugi atau pendapatan komprehensif lain. PSAK hanya menyatakan bahwa pos ini masuk ke laba rugi dan pos tertentu yang lain masuk ke pendapatan komprehensif lain tanpa membahas kriteria yang membedakannya. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Latifah. Nah, saya akan membahas tentang komponen dari pendapatan komprehensif lain yang dapat disajikan dengan dua cara. Yang cara pertama yaitu jumlah dari
jumlah neto dari dampak pajak terkait atau net of related tax effects. Dan cara yang kedua itu jumlah sebelum dampak pajak terkait atau before related tax effects. Itu disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan komponen tersebut. Nah, entitas itu mengungkapkan penyesuaian relaksifikasi itu terkait dengan masing-masing komponen kompresif lain. Nah, penyesuaian relaksifikasi adalah jumlah yang direlaksifikasi ke laba rugi dalam periode berjalan yang diakui dalam pendapatan kompresif lain dalam periode sebelumnya. Nah, penyesuaian relaksifikasi itu dimasukkan ke dalam komponen pendapatan kompresif lain yang terkait pada periode di mana penyesuaian itu direlaksifikasikan ke laba rugi. Misalnya, keuntungan yang direlaksifikasi dari pelepasan aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedianya untuk dijual. Itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nah, jumlah tersebut itu mungkin telah diakui dalam pendapatan kompresif lain sebagai keuntungan yang belum direalisasi pada periode sebelumnya. Nah, keuntungan yang belum direalisasi itu tersebut dikurangkan dari pendapatan kompresif lain pada periode ketika keuntungan yang telah direalisasi itu direalisasikan ke laba rugi untuk menghindari memasukkan keuntungan yang belum direalisasi tersebut dua kali dalam total laba rugi kompresif. Nah, perubahan realisasi itu tidak dilakukan pada perubahan surplus revaluasi atau pada keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui dalam program dana pensiun manfaat pasti. Nah, perubahan surplus revaluasi dapat dialihkan ke saldo laba pada periode berikutnya ketika aset tersebut digunakan atau dihentikan pengakuannya dan keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan dalam saldo laba pada periode yang diakuinya keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut sebagai pendapatan kompresif lainnya. Nah, jadi di dalam penyajian neto setelah pajak itu terdapat keuntungan dan pengukuran kembali aset keuangannya. Dan yang dikategorikan sebagai tersedianya untuk dijual itu ada keuntungan revaluasi aset tetap. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Itu penyajian itu setelah pajak ya. Nah, kalau penyajian bruto sebelum pajak itu ada keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan sama dengan yang penyajian setelah pajak, dan ada yang dikategorikan sebagai tersedianya untuk dijual, itu ada keuntungan revaluasi aset tetap dan ada pajak penghasilan yang terkait. Bedanya di pajak penghasilan yang terkait. Dan pendapatan komprehensif lain tahun berjalannya setelah pajak itu hasilnya ya. Nah, jika terdapat penyesuaian relaksifikasi dari komponen pendapatan komprehensif lain ke bagian laba rugi pada periode berjalan, maka penyesuaian tersebut juga disajikan mengenai kapan suatu komponen yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lain akan direalisasikan ke laba rugi, diatur pada PSAK lain yang terkait masing-masing komponen. Jadi tidak semua komponen pendapatan komprehensif lain itu akan memerlukan penyesuaian relaksifikasi ke laba rugi periode berjalan. Penyesuaian relaksifikasi mungkin akan diperlukan ketika penjualan aset keuangan dikategorikan tersedia untuk dijual atau ketika terjadi pelepasan unit operasi luar negeri. Nama Lili Suryani, NPM 2003032004. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Leli Fatmawati. Contoh penyesuaian reklasifikasi komponen pendapatan komprehensif lain pada PT Akuntal membeli investasi saham sebanyak 1000 lembar pada tanggal 31 Desember 2008 dengan harga Rp1.500 per lembar dan mengklasifikasikannya sebagai investasi tersedia untuk dijual. Nilai wajar aset investasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 adalah Rp1.800 dan pada tanggal
31 Desember 2010, nilai wajarnya menjadi Rp2.500. Seluruh saham tersebut dijual pada 31 Desember 2010. Sepanjang tahun 2008 sampai 2010, tidak ada pembagian dividen dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 30%. Keuntungan yang diperoleh pada saat aset tersebut dijual pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan keuntungan yang direalisasi dan dimasukkan ke laba rugi periode berjalan. Sebelum aset tersebut dijual, sudah terdapat keuntungan yang belum direalisasi pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Keuntungan tersebut berasal dari penyesuaian terhadap nilai wajar aset di tanggal neraca dan sudah diakui pada pendapatan komprehensif lain periode 2010 dan 2009. Pada periode tahun 2010, ketika tersebut dikurangkan dari pendapatan komprehensif lain tahun 2010. Perhitungan keuntungan adalah sebagai berikut. Keuntungan yang diakui periode 2009 sebelum pajak Rp300.000, pajak penghasilan Rp90.000 dan neto setelah pajak Rp210.000. Pada periode 2010 sebelum pajak Rp450.000, pajak penghasilan Rp135.000, neto setelah pajak Rp315.000. Total keuntungan Rp750.000 sebelum pajak, pajak penghasilan Rp225.000, neto setelah pajak Rp525.000. Jumlah yang disajikan pada laporan laba rugi komprehensif dalam tahun 2010 dan 2009 sebagai berikut. Laba rugi keuntungan penjualan investasi saham pada tahun 2010 sebesar Rp750.000. Beban pajak penghasilan pada tahun 2010 sebesar Rp225.000 dan keuntungan neto yang diakui dalam laba rugi pada tahun 2010 sebesar Rp525.000. Pendapatan komprehensif lain, keuntungan perubahan nilai wajar aset investasi tersedia untuk dijual atau neto pada tahun 2010 sebesar Rp315.000 dan pada tahun 2009 sebesar Rp210.000. Penyesuaian relaksifikasi neto pada tahun 2010 sebesar Rp525.000 dan pada tahun 2009 0. Keuntungan atau kerugian neto yang diakui pada pendapatan komprehensif lain pada tahun 2010 sebesar Rp210.000 dan pada tahun 2009 sebesar Rp210.000. Keuntungan neto yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2010 sebesar Rp315.000 dan pada tahun 2009 sebesar Rp210.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Marianti, NPM 2003032005, akan melanjutkan materi selanjutnya. Laporan pendapatan komprehensif lain merupakan pembentukan dan penjumlahan atas faktor dalam mengukur kewajaran nilai atas akun-akun yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen dalam pendapatan komprehensif lain akan membentuk skor dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
Semakin tinggi hasil penilaian, daya informasi yang dihasilkan, maka semakin mempunyai pengaruh positif terhadap informasi yang dihasilkannya. Oleh karena itu, pendapatan komprehensif lain dan komponennya dinyatakan sebagai berikut. OSI pertama, perubahan nilai selisih kurs mata uang asing. OSI kedua, imbalan kerja. OSI ketiga, perubahan investasi aset keuangan tersedia untuk dijual. OSI keempat, lindung nilai arus kas. OSI kelima, revaluasi aset tetap berwujud dan tidak berwujud. OSI keenam, nilai asosiasi. Dan OSI ketujuh, nilai ventura. Kemudian penyajian pendapatan komprehensif lainnya. Penyajian laporan pendapatan komprehensif lain setelah adanya peraturan IFRS yang memberikan ruang untuk menganalisa sinyal-sinyal melalui komponen dalam laporan laba rugi komprehensif lain yang mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, yaitu pertama, selisih kurs mata uang asing, kedua, revaluasi aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud, yang ketiga, penyesuaian liabilitas minimum pensiun, yang keempat, perubahan investasi dalam sekuritas yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, yang kelima, lindung nilai arus kas, dan yang keenam, bagian dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam OSI. Penjelasan mengenai komponen yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lain dapat dijelaskan lebih lanjut pada PSAK 10 mengenai keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas terhadap pengaruh perubahan kurs asing. Komponen lainnya adalah tercatat pada PSAK nomor 24 tentang keuangan atau kerugian aktuarial atas program imbalan yang pasti dihitung oleh pihak aktuaris. Keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dari kegiatan investasi pada PSAK nomor 55 dan juga terhadap keuntungan atau kerugian instrumen lindung arus kas. Kedua hal tersebut juga merupakan bagian dari komponen Oathurst Comprehensive Income. Kemudian pengungkapan OSI dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan OSI dalam laporan laba rugi komprehensif akan meningkatkan kualitas laba komprehensif. Laba komprehensif yaitu gabungan dari laba tahunan perusahaan yang ditambah dengan laba atau rugi dari pendapatan komprehensif lain setelah pajak. Dengan disyariatkannya pengungkapan informasi mengenai pengungkapan pendapatan lain dalam laporan laba rugi komprehensif oleh PSAK, diharapkan informasi laba yang disajikan oleh laporan keuangan tidak menyesatkan pemangku kepentingan dan dapat membatasi manajer melakukan praktik manajemen laba, karena informasi laba komprehensif telah mencakup semua informasi pendapatan dari perusahaan, baik berasal dari aktivitas operasional normal maupun yang berasal dari selain aktivitas operasional normal perusahaan. Aktivitas di luar normal perusahaan yaitu terdiri dari penjabaran laporan perubahan kurs mata uang asing ke mata uang pelaporan, hasil revaluasi terhadap aset tetap ke nilai wajarnya, program imbalan pasti yang terkait perubahan asumsi aktuaria,
investasi tersedia untuk dijual, dan aktivitas untuk melindungi nilai cash flow. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan yang sebelumnya, yaitu tujuan pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lain mempunyai tujuan untuk melakukan pelaporan terhadap pengukuran dari perubahan ekuitas dalam suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Komponen yang ada pada laporan pendapatan komprehensif lain juga diklarifikasikan berdasarkan akunnya secara terpisah. Sebagai contoh, saldo pada akun keuntungan atau kerugian. Pada dana pensiun, laporan-laporan yang ada di dalam struktur laporan keuangan tidak hanya mengalami perubahan dalam beberapa metodenya, tetapi juga perubahan atau penambahan dalam judul komponen laporan laba rugi. Laba rugi komprehensif yang merupakan struktur laporan laba rugi dalam mencatat pendapatan serta biaya-biaya yang tercatat secara historis. Hasil terdapat operasional perusahaan tercatat dalam komponen-komponen laporan laba rugi komprehensif. Baik, untuk kesimpulannya yaitu Other Comprehensive Income atau disebut OCI atau dalam bahasa Indonesia disebut pendapatan komprehensif lain mencerminkan laba dan atau kerugian perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan yang tidak dikonfirmasi dalam laporan laba rugi sesuai dengan standar akuntansi. Komponen pendapatan komprehensif lain yang ini antara lain adalah 1. Perubahan dalam surplus revaluasi. 2. Keuntungan dan kerugian aktuarial atau program manfaat pasti yang diikuti. 3. Keuntungan pada rugi yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. 4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali tersedia untuk dijual. 5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas. Penyajian laporan pendapatan komprehensif lain setelah adanya peraturan IFRS yang memberikan ruang untuk menganalisa sinyal-sinyal melalui komponen dalam laporan pendapatan komprehensif lain OCI yang mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. 1. Selisih kurs mata uang asing. 2. Revaluasi aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. 3. Penyesuaian liabilitas minimum pensiun. 4. Perubahan investasi dalam sekuritas yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. 5. Lindung nilai arus kas. 6. Bagian dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dalam OCI. Pengungkapan pendapatan komprehensif lain berasal dari aktivitas di luar aktivitas normal perusahaan, yaitu dari penjabaran laporan perubahan kurs
mata uang asing ke mata uang pelaporan. Hasil revaluasi terhadap aset tetap ke nilai wajarnya. Program imbalan pasti yang terkait perubahan asumsi aktuaria. Investasi tersedia untuk dijual dan aktivitas untuk melindungi nilai cash flow. Pendapatan komprehensif lain mempunyai tujuan untuk melakukan pelaporan terhadap pengukuran dari perubahan ekuitas dalam suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.